Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film The Night Angel. Film ini disutradarai oleh Jennifer Kent. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Clara Caron adalah seorang terpidana asal Irlandia. Ia mendapat perjaminan kebebasan oleh Letnan Hawkins. Sebagai gantinya, Clara harus bekerja sebagai pelayan di unit tentara Inggris di bawah komando Letnan Hawkins. Malam itu, seorang inspektur mengunjungi unit Hawkins. Dia memeriksa apakah Hawkins cocok untuk dipromosikan menjadi kapten atau tidak. Dan malam itu, Hawkins dan anak buahnya mengadakan sebuah pesta penyambutan. Clara pun ditugaskan untuk bernyanyi pada malam itu. Clara memiliki suara yang sangat indah dan ia dijuluki The Night Angel. Semua orang pada saat itu sangat menikmati nyanyian Clara. Setelah bernyanyi, Hawkins memanggil Clara untuk datang ke ruangannya. Hawkins menyuruh Clara untuk duduk di pangkuannya. Namun Clara menolak dan ia mengatakan kepada Hawkins bahwa masa pelayanannya untuk Hawkins sudah jatuh tempo semenjak 3 bulan yang lalu. Dan Clara meminta surat pembebasan kepada Hawkins. Mendengar hal ini, Hawkins pun marah dan ia mengatakan untuk membebaskan Clara atau tidaknya itu haknya dia. Dan Clara pun dipaksa Hawkins untuk memuaskan nafsu bejatnya. Setelah itu, Clara pun mengajak suaminya untuk pulang. Saat Clara sedang berbincang dengan suaminya melihat luka di leher Clara dan dia menduga bahwa Clara terluka oleh Hawkins. Keesokan paginya, suami Clara menemui Hawkins untuk meminta surat rekomendasi pembebasan Clara. Namun, permintaan suami Clara itu ditolak oleh Hawkins. Pada malam harinya, saat Hawkins sedang minum bersama anak buahnya, tiba-tiba suami Clara datang dalam keadaan mabuk dan meminta dengan paksa agar Hawkins memberikan Clara surat rekomendasi pembebasan. Namun, permintaan suami Clara itu jelas ditolak oleh Hawkins dan itu membuat Hawkins dan suami Sarah berkelahi. Ternyata insiden itu dilihat oleh inspektur. Setelah melihat perbuatan Hawkins, inspektur memutuskan bahwa Hawkins tidak layak untuk dipromosikan sebagai kapten. Hawkins pun memohon agar inspektur mempertimbangkan kembali keputusannya itu. Dan inspektur mengatakan kepada Hawkins jika ia mau dipromosikan sebagai kapten, ia harus pergi ke kota untuk berbicara dengan atasannya sebelum 5 hari ke depan. Namun untuk sampai ke kota harus melewati hutan dan medan yang sukar, dan ini mungkin bisa membutuhkan waktu lebih dari 5 hari. Untuk itu Hawkins memerintahkan anak buahnya Rose dan Logo untuk mempersiapkan persediaan guna menempuh perjalanan panjang dan berbahaya. Namun sebelum itu Hawkins dan anak buahnya datang ke rumah Clara dan mencegat Clara dan suaminya yang hendak melarikan diri. Sambil merendahkan, Hawkins meminta dengan angkuh suami Sarah untuk meminta maaf kepada dirinya. Dan dengan terpaksa suami Clara pun meminta maaf. Tak puas sampai di situ, Hawkins semakin membuat geram dengan mengatakan kepada suami Clara bahwa ia sering melakukan hubungan badan dengan Clara. Bahkan Hawkins makin menjadi-jadi. Dia memperkosa Clara di depan suaminya. Setelah selesai, Hawkins dihajar oleh suami Clara. Dan Hawkins pun menembak mati suami Clara tepat di hadapan Clara. Tak sampai di situ, Hawkins pun juga menyuruh anak buahnya untuk memperkosa Clara dan membunuh anaknya. Setelah itu, Hawkins dan anak buahnya meninggalkan Clara dalam keadaan pingsan. Keesokan paginya, saat terbangun dari pingsannya, betapa hancurnya hati Clara saat melihat anak dan suaminya telah meninggal. Hal ini membuat Clara benar-benar marah dan mendendam kepada Hawkins. Clara pun mencoba mengadukan kejadian tersebut kepada pejabat polisi militer. Namun, pejabat itu justru meragukan pernyataan Clara. Karena itu, Clara memutuskan untuk mengejar Hawkins dan untuk membalaskan dendam.
Clara pun meminta bantuan kepada sahabat suaminya untuk ikut serta dalam membalaskan dendam itu. Namun karena beberapa alasan sahabat suaminya itu tidak bisa membantunya. Akan tetapi dia mengatakan kepada Clara agar menyewa warga lokal yang sudah sangat mengenal rute yang akan dilaluinya. Namun karena tingginya tingkat rasisme pada saat itu, Clara menolak tawaran itu karena ia takut dibunuh dan dijadikan santapan malam oleh si aborigin tersebut. Namun sahabat suami Clara menyatakan bahwa Billy, suku aborigin itu, tidak akan melakukan semua itu. Awalnya Billy juga menolak untuk bekerja sama dengan kulit putih. Namun karena ia dijanjikan Clara dengan bayaran yang sangat besar, akhirnya ia pun menyetujuinya. Untuk membujuk Billy, Clara berbohong dengan tujuan dan alasannya melakukan perjalanan tersebut. Clara mengatakan kepada Billy bahwa ia ingin bertemu dengan suaminya yang seorang prajurit di kota Launceston. Karena jika Billy tahu alasan sebenarnya, Billy pasti tidak akan mau menemani Clara. Dalam perjalanan, Billy mengatakan sebelum Clara datang, Hawkins dan anak buahnya juga datang menemui dirinya. Namun, paman Billy lah yang jadi penunjuk jalannya. Dan akhirnya Clara dan Billy pun memulai perjalanan. Di awal perjalanan, Clara sangat mendominasi Billy, layaknya rasisme yang marah pada masa itu. Sementara itu, anak buah Hawkins menculik seorang wanita aborigin yang sedang berjalan di tengah hutan. Anak buahnya meminta Hawkins agar membawa wanita itu dalam perjalanan mereka untuk dijadikan budak nafsu mereka. Dan Hawkins pun menyetujuinya. Namun naas, di tengah perjalanan mereka diserang oleh sekelompok aborigin karena telah menculik wanita dari suku mereka. Penyerangan itu membuat satu anak buah Hawkins tewas. Dan dengan cepat Hawkins menembak perempuan itu lalu melarikan diri. Sementara itu Logo yang tidak bisa mengejar Hawkins akhirnya terpisah dengan Hawkins. Di sisi lain, Billy dan Clara pun akhirnya sampai di tempat penyerangan. Billy dan Clara melihat jejak darah berceceran di tanah. Lalu kemudian mereka berdua mengikuti jejak darah itu dan berhasil menemukan Logo. Dan kemudian Clara langsung menembaknya dan menusuk hingga tewas. Billy yang melihat hal itu ingin pergi dan meninggalkan Clara. Billy mengatakan bahwa ia tidak ingin mendapat masalah atas kasus pembunuhan itu. Namun Clara memohon kepada Billy untuk jangan meninggalkan dirinya. Clara mengatakan ia membunuh Logo karena Logo telah membunuh anaknya. Billy pun tidak jadi pergi dan tetap bersama Clara. Dari sinilah hubungan Billy dan Clara mulai membaik. Di tengah perjalanan, Billy melihat burung mangana. Kemudian Billy mengatakan kepada Clara bahwa burung itulah yang akan menunjukkan arahnya. Sementara itu, paman Billy yang menjadi penunjuk jalan Hawkins mengubah rute perjalanan mereka. Hal ini membuat Hawkins dan anak buahnya tersesat dan justru semakin jauh dari kota. Namun tiba-tiba tanpa perintah dan aba-aba dari Hawkins, Ross membunuh paman Billy dengan menembaknya. Hal ini membuat Hawkins sangat marah dan memukulnya. Kemudian Billy dan Clara berhasil menemukan Hawkins. Saat Clara ingin menembak Hawkins, ia pun sempat ragu, dan itu membuat Clara tertembak terlebih dahulu oleh Hawkins. Clara dan Billy pun melarikan diri. Billy menyuruh Clara bersembunyi, namun Billy malah tertangkap oleh Hawkins dan anak buahnya. Hawkins pun memaksa Billy agar mengantarkan dirinya ke kota, dan akhirnya mereka pun sampai di jalan utama menuju kota. Hawkins kemudian menyuruh anak buahnya untuk menembak Billy, namun Billy berhasil melarikan diri. Karena tak berhasil membunuh Billy, Hawkins pun marah dan menembak mati anak buahnya itu. Sementara itu, Clara tersesat di dalam hutan. Namun di tengah perjalanan, Clara melihat seekor burung yang pernah dibilang Billy tadi. Clara pun mengikuti burung itu dan akhirnya ia pun sampai di jalan utama. Akhirnya Clara bertemu dengan Billy kembali dan mereka pun langsung menuju ke kota. Singkat cerita, Clara akhirnya berhasil menemukan Hawkins yang tengah berada di sebuah pertemuan dengan para atasannya.
Di sana, Clara mempermalukan Hawkins dengan mengatakan semua hal yang telah dia lakukan pada keluarga Clara. Lalu, Clara pun meninggalkan Hawkins dengan rasa malu yang luar biasa. Di malam hari, Billy berhasil membunuh Hawkins dengan tombak yang dia bawa. Kemudian, Rose menembak Billy, namun Billy masih bisa berdiri dan menusuk Rose dengan tombaknya. Clara dan Billy pun melarikan diri hingga mereka sampai di tepi pantai. Di sana mereka bernyanyi dan duduk sembari melihat sunset. Dan film pun selesai.